Ya saya rasa Wakil Presiden Gibran jadi contoh bahwa gimana baiknya menangkap sebuah joke, gimana baiknya memproses sebuah joke, buat sebuah joke itu tidak perlu ditanggapi terlalu serius dan tidak perlu sampai menciptakan permasalahan. Video-videonya yang diduga memiliki tindak pidana seperti apa? Ya, saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan kesalahan. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya. Seseru dan semenyenangkan yang Bang Panji bilang tadi bro. Itu Pak. Kamera Bang Panji, kamera. Seseru. Ya, akhirnya capek lah, AC. Ya intinya prosesnya berjalan dengan lancar. Saya nggak punya deskripsi yang lebih tepat untuk menggambarkannya, kayaknya kurang tepat juga untuk digambarkan seru. Pokoknya saya ikutin aja prosesnya dari awal sampai akhir. Sempat tadi break sebentar untuk ibadah, tapi sisanya berjalan dengan lancar. Bang Panji kapok nggak sih Bang Panji mengkritisi pemerintah saat Gini, dari semua pertanyaan klarifikasi itu Panji bisa menjawab. Ada bahan dari Panji untuk bisa menjawab. Panji menjelaskan soal latar belakang pertunjukan. Ini kan ditanya soal pertunjukan kan. Panji bisa menjelaskan soal kenapa memilih nama Mensrea, ya kan. Dan judulnya tidak hanya Mensrea, tetapi secara lengkap adalah Mensrea Dijamin tanpa mensrea. Jadi kalau dilihat posternya harusnya dijamin tanpa mensrea. Jadi tadi juga kita mengklarifikasi ke polisi juga bahwa nggak cuma mensrea loh, posternya kan artinya kita bantu polisi nih, alat bukti posternya yang lengkap lah kira-kira begitu. Itu soal latar belakang memilih alasan mensrea, judulnya temanya mensrea. Panji sebetulnya menggunakan istilah mensrea untuk mengungkap kurang lebih atau 2 jam lebih Panji di show-nya itu mengungkap sebetulnya barangkali ada niat jahat di dalam setiap cerita, ada benang merah. Benang merahnya adalah mungkin ada niat jahat dari orang-orang yang mengejar jabatan atau punya jabatan. Bang Panji. Bahkan kalau teman-teman ada pertanyaan, 36 Bang. pertanyaan belum dijelaskan. 63 pertanyaan. 63 kembali. Iya, kamu tadi pakai ejaan Arab. Apa saja mungkin yang ditanyakan kemarin seputar apa aja mungkin? Yang ditanyakan itu selain soal data pribadi standar, itu ditanyakan soal penyelenggaraan. Sebelum penyelenggaraan dijelaskan soal nama-nama dan siapa-siapa saja pelapor terhadap Panji. Lalu ditanyakan soal penyelenggaraan, lalu dipertunjukkan kepada Panji diperlihatkan video-video dari akun-akun kira-kira saya bilangnya potongan-potongan video dari akun-akun bukan Netflix terkait dengan sejumlah potongan atau yang memuat pernyataan-pernyataan Panji di dalam pertunjukan Mensrea. Pertunjukan video dan video yang dipertanyakan yang memuat pernyataan-pernyataan dari Panji terkait dengan babakan soal, ini istilah dari saya ya, soal sholat, lalu juga soal tuduhan terkait dengan 2 ormas yang menerima konsesi tambang dan juga soal di Jawa Barat. Tapi kalau balik ke yang laporannya hanya soal penistaan agama. Nah, tadi ada 4 pasal yang disampaikan oleh polisi, pasal 300, pasal 301, pasal 242 dan juga pasal 243. Pasal 300 itu soal simpelnya gitu ya, penodaan agama. Kalau yang 301 itu soal penyebarluasan publikasinya. 242 itu soal penistaan terhadap kelompok tertentu.
243 itu soal penyebaran dari poin yang 242. Jadi polisi menyampaikan 4 pasal itu yang dicoba diklarifikasi ke Panji. Itu pasal-pasal dari KUHP yang baru. Kira-kira begitu. Materi yang diduga penistaan agama itu yang bagian mana Bang, kalau boleh diperinci? Terkait soal apa materi? Kami juga kurang paham, tapi kalau lihat dari pertanyaannya yang disampaikan itu soal terkait dengan memilih pemimpin atau pejabat publik, lalu soal sholat safar di Kamera, Bang. yang di pesawat itu, lanjutan dari soal memilih pemimpin. Panji kan juga menyampaikan analoginya, lalu juga materi soal tadi sudah saya bilang soal pemberian izin tambang kepada 2 ormas Muhammadiyah dan PBNU, lalu juga soal materi terkait dengan banyak artis yang terpilih jadi pejabat di Jawa Barat. Gitu. Maksud dari Panji itu adalah baik juga barangkali polisi juga melihat akun-akun itu sebagai akun-akun yang tidak utuh, menggambarkan atau dijadikan sebagai bahan pemidanaan. Karena ini kan urusannya jadi serius sekali, padahal bahannya hanya potongan-potongan saja. Kira-kira begitu. Bang, berarti izin menegaskan berarti memanggil ahli ya Bang. Itu ada tanggapan nggak sih Bang? Perlu nggak memanggil ahli dalam perkara ini? Saya pikir baik ya. Saya pikir baik, tapi juga begini. Baik pula bahwa di KUHP yang baru itu disediakan sejumlah kemewahan dan fasilitas buat orang seperti Panji, dan juga bisa diliput oleh teman-teman media seperti kalian. Itu supaya penyelesaiannya tidak melulu harus dengan cara-cara retributif. Jadi harus bisa dengan cara-cara yang mulai diadopsi, namanya restoratif. Restoratif itu artinya membuka, menghamparkan fakta secara seimbang, secara ikhlas dan tulus dari masing-masing pihak. Dicari ketidaktemuannya di mana. Karena Panji sendiri dalam keterangan di atas mengatakan sebenarnya pertunjukan mensreya itu bagian dari usaha, atau Panji tidak terima kalau sholat justru dipakai sebagai alat politik. Gitu. Jadi sebenarnya jangan-jangan kami menafsirkan secara sepihak, kami dari pihak Panji menafsirkan sebetulnya niatnya sama-sama baik. Maka ada potongan yang belum ketemu barangkali cara melihat ekspresi. Nah, kami percaya dan kami berharap pihak Polda Metro Jaya bisa memanfaatkan kemewahan yang disediakan oleh KUHP yang baru. Ini akan jadi presiden yang baik. Ini akan jadi modalitas yang baik bagi kepolisian secara institusional, bagi para stand up komedian, dan juga bagi kita semua secara lebih luas. Bang, artinya Bang Panji sendiri mau jika kedepannya diajak untuk restoratif justice? Saya selalu membuka ruang untuk dialog, dan secara historical juga ada terlalu banyak bukti yang menunjukkan bahwa dalam sebuah kesalahpahaman atau ada ketidaksesuaian penangkapan makna dari karya seni saya selalu bersedia untuk dialog. Bahkan saya sama Haris berkata tentu akan lebih baik kalau kita duduk bareng dan mencoba untuk menyampaikan maksud. Selalu terbuka. Bang Panji dibela Gibran nih, tanggapannya gimana Bang Panji? Belum lihat beritanya. Belum lihat. Masih bikin podcast. Oh iya. Ya saya rasa Wakil Presiden Gibran jadi contoh bahwa gimana baiknya menangkap sebuah joke, gimana baiknya memproses sebuah joke, buat sebuah joke itu tidak perlu ditanggapi terlalu serius dan tidak perlu sampai menciptakan permasalahan. Saya rasa itu indikasi yang cukup baik. Artinya lampu hijau nggak kasus ini nggak bakal sampai ke ranah pengadilan? Saya sih inginnya jalanin aja prosesnya. Kalau misalkan ada ajakan dialog dengan senang hati, saya akan jalan. Apakah tadi di dalam juga membahas soal menurut keyakinan saya begitu ke polisi? Tadi Belum, nggak ada diskusi soal itu.
Sabar, Pak. Mas Aris izin menegaskan aja, berarti yang dijadikan barang bukti adalah potongan-potongan atau klip-klip tayangan yang di mensrea itu. Yang dijadikan barang bukti, iya. Tapi apakah barang bukti itu adalah barang bukti yang diberikan oleh para pelapor? Saya tidak dapat informasi soal itu. Jadi misalnya kan kalau pelapor kan, tolong ini begini, ini buktinya misalnya gitu. Nah itu kami tadi tidak dapat informasi seperti itu. Jadi kami tidak punya keyakinan untuk membuat pernyataan bahwa alat bukti itu datang dari pelapor atau bukan. Tapi yang menarik adalah lokus dan tempus. Lokus dan tempus itu artinya waktu dan tempat perkara. Jadi tempat perkaranya itu di kelurahan Gelora. Dugaan saya, nanti di mobil saya pulang saya mau cek itu di map belum. Tapi dugaan saya itu maksudnya zonanya si tempat kegiatan di Senayan. Tetapi durasi waktunya 30 Agustus sampai 7 Januari. Gitu. Saya kurang paham tadi, tapi saya biarkan aja lah. Kenapa durasinya panjang seperti itu? Karena pada hari esoknya kayaknya tempatnya udah dibubarin. Kami senang sekali jika persoalan ini mengacu pada alat bukti yang otentik, yang sahih alat buktinya. Nah, tadi memang bagus, terima kasih pertanyaannya. Tadi memang selain soal 5 pelapor, kapasitasnya sebagian dari mereka itu ada yang pribadi. Kami dapat keterangan dari penyidiknya. Ini kapasitasnya sebagai pribadi. Ada juga yang mewakili non pribadi. Kalau kami tanya tadi ini peristiwanya yang mana? Peristiwa off air-nya ketika show, ketika pertunjukan, atau soal publikasi videonya? Gitu. Pasalnya memang berlapis-lapis dari pihak kepolisian dan pihak penyidik. Ada pasal 300 itu soal substansi penistaannya, lalu 301 itu soal publikasi. Akan tetapi yang ditunjukkan kepada Panji tadi bukan dari bukan video utuh yang 2 jam lebih dan bukan dari Netflix. Tapi ditunjukkan kepada Panji, ada linknya juga dari akun TikTok. Nah sebetulnya dari poin itu kami tidak sampaikan di dalam dokumen tertulis jawab jinawab di atas tadi. Tapi sebetulnya ada satu kiasan yang cukup baik dari Panji, bahwa Panji berharap polisi juga membantu Panji untuk mengklarifikasi atau meluruskan persangkaan terhadap Panji yang buruk. Persangkaan buruk terhadap Panji. Nah, ada mobilannya keren. Ini mobil gua, mobil aku. Ayo. Terserah gue ngambil yang mana? Ini yang Semangat, Bang. Oke, Bang Panji semangat. Pas di grup ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.